Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L yang beranggotakan saya Ainin Afidatul Fitria NIM 001 dengan rekan saya Melina Aulianingrum dengan NIM 002 dan juga Brian Johannes Reynaldi dengan NIM 024. Kami di sini akan menjelaskan tentang pletismografi. Pletismografi. Apa itu pletismografi? Pletismografi adalah alat untuk mengukur perubahan volume di berbagai area tubuh Anda. Pletismografi biasanya mengukur perubahan volume ini dengan manset tekanan darah atau sensor lain. Mengapa pletismografi perlu dilakukan? Karena pletismografi ini sangat efektif dalam mendeteksi perubahan yang disebabkan oleh aliran darah. Ini dapat membantu dokter Anda untuk menentukan apakah Anda memiliki bekuan darah kaki Anda. Ini juga dapat membantu dokter untuk menghitung volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru Anda. Selanjutnya, kapan pletismografi perlu dilakukan? Dokter mungkin akan melakukan pletismografi anggota tubuh jika tubuh Anda menunjukkan tanda-tanda pembekuan darah di kaki atau tangan Anda. Biasanya, gejala pembekuan darah termasuk kemerahan, rasa hangat, bengkak, dan nyeri tekan. Pletismografi tidak seakurat arteriogram yang lebih umum digunakan untuk mengidentifikasi pembekuan darah. Tapi itu tidak terlalu invasif dan lebih murah. Faktor-faktor ini membuat pletismografi lebih menarik bagi banyak orang. Dokter Anda mungkin memesan pletismografi paru jika Anda memiliki gejala seperti masalah pernafasan bagian atas, di mana gejala tersebut termasuk rasa sakit atau ketidaknyamanan saat bernafas dan sesak nafas. Dokter mungkin saja tidak mendiagnosis penyebab masalah Anda dari pletismografi saja, tetapi melihat dari hasil tes yang tidak normal, barulah kemudian dapat dipastikan apakah ada sesuatu yang mencegah paru-paru Anda atau menahan udara sebanyak yang seharusnya. Di sini terdapat dua jenis pletismografi. Yang pertama yaitu lung pletismografi. Pletismografi adalah tes paru-paru atau tes fungsi paru yang dilakukan untuk mengukur volume paru-paru dengan menentukan berapa banyak udara yang dapat ditahan oleh paru-paru. Yang kedua yaitu limb pletismografi. Pletismografi tungkai adalah tes yang membandingkan tekanan darah di kaki dan juga di lengan. Pengertian lebih lanjut tentang lung pletismografi. Selama pletismografi, Anda akan diminta untuk duduk di ruangan kecil kedap udara yang terlihat seperti bilik telepon. Kemudian, seorang teknisi akan memasang klip di hidung Anda, lalu memberi Anda corong untuk bernafas. Mungkin sebagian orang merasa sesak saat prosedur dimulai, tetapi Anda tidak perlu khawatir, karena Anda dapat membuka pintu atau melepas corong kapan saja jika perlu. Ataupun meski ini dapat memperpanjang prosedur. Untuk selanjutnya, teknisi akan memandu melalui berbagai pola pernafasan, yang kemudian meminta Anda untuk bernafas dengan normal, kemudian terengah-engah selama beberapa kali, lalu menarik nafas dalam-dalam dan meniup semuanya. Biasanya hasil dari lung pletismografi ini digunakan untuk membandingkan fungsi paru-paru Anda dengan standar yang diketahui yang menunjukkan seberapa baik paru-paru Anda seharusnya bekerja.
hasil dari elang pletismografi juga digunakan untuk mengukur efek penyakit kronis seperti penyakit paru obstruktif kronik, fibrosis kistik atau asma terhadap fungsi paru-paru. Untuk mendeteksi perubahan dini pada fungsi paru-paru yang mungkin menunjukkan perlunya perubahan pengobatan. Untuk menentukan apakah paparan zat di rumah atau lingkungan kerja Anda telah merusak paru-paru Anda, juga untuk menentukan kemampuan Anda untuk mentolerir operasi dan prosedur medis. Limb pletismografi. Jika Anda menggunakan celana atau kemeja lengan panjang, dokter Anda akan meminta Anda membuka pakaian dan menggunakan gaun rumah sakit. Mereka akan meminta Anda untuk tetap membebaskan satu kaki dan juga satu lengan. Anda akan berbaring dalam posisi yang nyaman di atas meja pemeriksaan. 3 atau 4 manset tekanan darah akan dilingkarkan pada lengan dan juga kaki Anda dengan erat. Lalu, tenaga kesehatan akan memompa manset tersebut dan mesin yang disebut pletismografi akan mengukur pulsa dari setiap manset. Tes ini mencatat tekanan maksimum yang dihasilkan saat jantung berkontraksi atau tekanan darah sistolik. Perbedaan antara pulsa dicatat jika ada penurunan denyut nadi antara lengan dan juga tungkai. Itu mungkin mengindikasikan penyumbatan. Selanjutnya, hasil dari limb pletismografi. Jika hasil limb pletismografi Anda abnormal, mungkin disebabkan oleh beberapa hal, yaitu penyakit oklusi arteri, gumpalan darah, perubahan pembuluh darah karena diabetes, kemudian bisa jadi cedera pada arteri ataupun penyakit pembuluh darah lainnya seperti penyakit vaskular. Apa saja persyaratan pasien dalam melakukan pletismografi ini? Sebenarnya untuk limb pletismografi atau pletismografi pada tungkai tidak ada persyaratan khusus, sehingga untuk melakukan tes pletismografi tungkai ini cukup mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki alat pletismografi tungkai ini. Namun pada pletismografi paru, sebelum dilakukannya tes, Anda harus menghindari merokok dan melakukan latihan aerobik selama 8 jam sebelum tes. Anda juga harus makan sedikit, karena makanan berat dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk bernapas dalam-dalam. Karena dalam tes pletismografi ini kita diminta untuk melakukan pernapasan hingga maksimum sehingga volume paru-paru mencapai titik maksimalnya. Lalu ketika melakukan tes ini sebaiknya kenakan pakaian yang longgar dan nyaman sehingga kita pun dapat lebih nyaman dalam melakukan tes pernapasan ini. Lalu tes ini juga membutuhkan duduk di ruang kecil, sehingga untuk beberapa orang, terutama orang yang menderita klaustrofobia atau disebut juga takut pada ruang kecil, akan menjadi sulit untuk melakukan tes pletismografi ini. Karena ruangan ini cukup kecil dan tertutup rapat untuk menjaga tekanan udara yang ada di dalam ruangan pletismografi ini. Lalu jika menurut Anda ruangan kecil ini menjadi masalah, perlu dikonsultasikan terhadap dokter terlebih dahulu, sehingga hasil pletismografi juga tidak terpengaruhi oleh klaustrofobia tersebut atau takut pada ruang kecil. Penting juga untuk memberitahu dokter bahwa Anda sedang mengonsumsi obat atau antibiotik apapun, karena ada beberapa obat yang dapat mempengaruhi pernapasan sehingga hasil dari pletismografi menjadi tidak akurat seperti pernapasan normal.
Berikut merupakan video penggunaan plethysmography paru-paru dan juga plethysmography tungkai. Pada tahap pertama, pasien diminta untuk melakukan pernapasan normal, lalu diminta untuk melakukan pernapasan yang terengah-engah. Lalu sekarang diminta untuk melakukan pernapasan dalam, lalu dikeluarkan semuanya. Berikut adalah hasil dari plethysmography pada grafik. Okay, let's do some normal breathing. Now panting, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Take a deep breath to fill up, all the way in, let it all out. Blow right out to empty. Keep blowing that last little bit. Breathe back in. Come off and have a rest. Berikut adalah video plethysmography pada tangan dan kaki, yaitu pada tungkai. Di sini dapat dilihat alat plethysmography merekam denyut nadi dan tekanan darah sistolik dari pasien. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.